Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Halo Fitness Mania, kembali lagi kali ini dalam topik yang sangat menarik yaitu resistensi insulin. Kita membaginya dalam dua parts. Yang pertama adalah yang part 1 tentang definisi, parameter, dan akar masalah. Yang satunya lagi nanti tentang penanggulangannya dan cara mengatasinya, secara alami tentunya. Nah, kita akan mulai dulu dengan part 1 dan mengetahui dari definisinya dulu, apa sih resistensi insulin itu. Sebenarnya by the way, sebelumnya kita juga mengetahui bahwa resistensi insulin adalah gerbang menuju berbagai penyakit, salah satunya yang paling ditakuti adalah diabetes mellitus atau diabetes tipe 2 yang nantinya bisa mengarah kepada komplikasi ke berbagai area dalam kesehatan kita atau dalam tubuh kita. Mari kita simak langsung tentang apa resistensi insulin itu. Resistensi insulin adalah saat sel dalam otot, lemak, maupun hati tidak merespon baik pada panggilan insulin, ya, dan tidak mampu menggunakan gula dalam darah untuk energi. Untuk mengatasi hal tersebut, organ pankreas biasanya memproduksi atau membuat lebih banyak lagi insulin. Seiring waktu, tingkat gula dalam darah akhirnya meningkat. Ini adalah definisi dari resistensi insulin. Bagaimana cara pengecekannya? Salah satu pengecekannya adalah dengan tes HbA1c, yaitu jumlah gula atau kandungan glukosa yang menempel pada sel darah merah, ya, pada hemoglobin. Di sini kita bisa melihat di gambar tengah bahwa yang sel darah merah yang rendah akan zat gula akan tampak seperti lingkaran yang di bawah. Sementara di lingkaran yang lebih besar dengan banyak titik-titik kuning itu mewakili gula, ya, zat gula yang menempel pada sel darah merah. Yang titik kuningnya lebih banyak berarti HbA1c-nya akan lebih tinggi. Dan kita mengenal cara pengukurannya, yaitu dengan melihat apabila di bawah 5,7 nilainya itu adalah normal. Jadi dari 5,7 sampai 6,4% itu artinya sudah pre-diabetes, dan kalau sudah di atas 6,5 berarti sudah diabetes. Tampilan HbA1c ini mewakili kandungan gula yang ada dalam sel darah merah selama lebih kurang 3 bulan terakhir. Jadi kita sudah melihat bahwa pengecekan setiap 3 bulan ini bisa mengetahui apakah kita jatuh ke dalam kategori memiliki resistensi insulin. Yang memiliki resistensi insulin adalah yang sudah memasuki prediabetes, bahkan ke diabetes. Berarti resistensi insulin sudah pasti hadir atau present dalam kondisi tubuh mereka. Saya akan menceritakan sedikit lebih detail tentang bagaimana proses jalannya karbohidrat yang kita konsumsi sampai menimbulkan resistensi insulin. Yang pertama adalah lambung mengkonversikan karbohidrat yang masuk menjadi gula. Jadi waktu kita makan nih karbohidrat gitu ya, diurai oleh asam lambung kemudian menjadi gula. Dan gula itu yang kemudian nantinya akan diambil gitu ya oleh insulin gitu. Nah, sumber karbohidrat yang nantinya di dalam asam lambung diubah menjadi gula adalah sumber karbohidrat sebagai berikut. Ini teman-teman bisa screenshot aja atau pause video untuk bisa menyaksikannya. Kita lanjut dulu kepada cerita tentang resistensi insulin. Jadi gula dilepas oleh lambung, kemudian memasuki saluran darah. Kadar gula darah akhirnya meningkat. Dengan gula darah yang meningkat, apa yang harus dilakukan? Tubuh tidak menyukainya, sehingga ingin membawanya cepat-cepat ke level normal lagi. Ini yang dinamakan homeostatis tubuh. Tubuh inginnya kondisi senormal mungkin, jadi lonjakan gula dalam darah tidak terlalu lama terjadi dan cepat-cepat dibawa lagi ke normal. Gambar ini sebenarnya ada hubungannya dengan lingkar segi 4 ya, sedikit kotak hitam, kotak dengan warna ujung hitam itu, sisi hitam yang saya buat kotak. Jadi teman-teman Fitness Mania bisa melihat ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Nanti bisa di zoom ya.
Kemudian yang nomor 3 adalah untuk merespon adanya gula di dalam darah, pankreas memproduksi insulin untuk mengangkut gula tersebut agar gula dalam darah turun lagi ke normal, seperti yang tadi saya bilang tentang homeostatis. Kemudian, nah kita mengetahui di sini bahwa resistensi insulin yang berujung pada diabetes tipe 2 adalah yang di level 95% ini, yang sebenarnya yang terjadi adalah tidak sensitifnya sel tubuh terhadap insulin. Sementara diabetes tipe 1 yang sebenarnya hanya 5% dari total kasus diabetes itu yang lebih berhubungan dengan keturunan. Nah, kadang kita sering merasa bahwa diabetes adalah penyakit keturunan. Padahal kalau misalnya secara faktor keturunan, lebih besar di diabetes tipe 1 yang sebenarnya hanya 5% dari total kasus diabetes. Jadi kita tidak bisa menyalahkan diabetes sebagai penyakit keturunan. Karena mostly bisa 90-95%-nya adalah penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup kita yang kurang baik, ya. Nah, tipe 1 adalah tipe yang dimana beta sel dalam pankreas tidak mampu memproduksi cukup insulin untuk mengangkut gula yang ada dalam darah. Gitu. Jadi gejalanya sama, gula dalam darah angkanya tinggi. Tapi yang tipe 1 adalah ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi insulin. Yang tipe 2-nya adalah ketidakmampuan sel untuk menerima sinyal dari insulin. Gitu, ya. Jadi itu perbedaannya. Kita lanjut. Jadi gula yang diangkat insulin disalurkan sebenarnya ke 3 situs penampungan atau yang namanya disposal site, ya, yaitu hati atau liver, otot maupun lemak. Nah, urutannya adalah seperti itu. Ya, hati dulu. Hati kalau udah tertampung penuh ke otot. Kemudian otot penuh atau tidak? Kalau penuh juga, jadi udah tidak ada tempat menyimpan, gula yang ada dalam darah itu akan disimpan sebagai lemak di dalam tubuh. Gula yang diangkut insulin ternyata tidak bisa memasuki sel hati dan sel otot dengan baik. Inilah resistensi insulin. Sel hati dan sel otot menolak terhadap insulin. Jadi kalau kita melihat skematik ini, seperti gambar kotak hijau ini yang tadi bergerak, ya, untuk memasukkan gula atau glukosa ke dalam sel, insulin perlu terlebih dahulu menempelkan dirinya pada reseptor. Ya, kita lihat di sini di gambar ini, ya, insulin yang berwarna kuning akan berusaha menempatkan dirinya, ya, menempelkan pada reseptor yang berwarna biru. Kemudian setelah itu penutup atau duct atau saluran penerima glukosa akan terbuka untuk menerima glukosa masuk melalui keterlibatan GLUT4, yang ada satu komponen lagi dalam sel kita untuk bisa menerima yang namanya gula ke dalam sel. Nah, sel yang sensitif terhadap insulin akan membuka saluran dan menghadirkan GLUT4 untuk memasukkan gula ke dalam sel. Itu sel yang sensitif. Sel yang tidak sensitif, nah ini dia. Setelah si insulin menempel kepada reseptor, ternyata duct-nya tidak terbuka dengan baik. Terbuka pun ternyata ditolak, gitu ya. Gulanya ternyata tidak bisa masuk ke dalam sel. Ini yang terjadi, makanya ada tanda silang di situ, gitu. Nah, kondisi ini sepertinya sulit untuk kita mengerti ya, karena kisahnya panjang gitu. Tapi kita nggak usah khawatir. Banyak yang mungkin bingung tentang bedanya resistensi insulin meningkat sama sensitivitas terhadap insulin yang menurun. Pada dasarnya keduanya adalah hal yang sama, gitu. Jadi kalau saya insulin resisten nih, berarti selnya tidak sensitif terhadap insulin, gitu ya. Jadi ini adalah kondisinya. Jadi kita tahu jelas melalui penjelasan tadi bagaimana resistensi insulin terjadi, gitu. Nah, kemudian yang tahap kelima adalah insulin dan gula dalam darah tetap tinggi. Tubuh akhirnya memproduksi lebih banyak insulin lagi, mengira insulinnya tidak cukup, gitu. Sampai ke level di mana
tubuh mendeteksi gula dalam darah terlalu tinggi dan insulin di dalam darah juga sudah mulai tinggi. Apa yang harus dilakukan tubuh? Ini dia, HbA1c-nya menjadi tinggi. Ya, kemudian tubuh menumpuk lemak. Dan saat mekanisme tubuh membentuk lemak atau menumpuk lemak, berarti proses pembakaran lemak tubuh terhenti. Jadi at the presence of insulin, di saat tubuh sedang menumpuk lemak, tubuh tidak bisa membakar lemak. Gitu. Dan kemudian yang terjadi adalah juga karena gula darah cukup tinggi, akhirnya menimbulkan inflamasi pada sel, kepada pembuluh darah, sel-sel banyak ya, sel otot juga terjadi inflamasi, bisa di mana-mana ya, sehingga menurunkan daya tahan tubuh kita juga. Ini yang akhirnya menimbulkan banyak masalah sampai kita masuk ke diabetes gitu. Jadi pada dasarnya diabetes tipe 2 itu adalah sesederhana ya, most of the cases, di kebanyakan kasus adalah orang yang mengalami resistensi insulin cukup lama sampai HbA1c-nya menentukan dia sudah masuk ke diabetes. Nah, kita ingat lagi dengan hasil pengecekan ini gitu. Jadi kalau kita memiliki tes HbA1c yang kurang baik, itu pasti terjadi resistensi dalam insulin. Terhadap insulin, resistensi sel, berarti kita perlu mawas diri. Apa sih gaya hidup yang sebenarnya bisa menimbulkan ini? Nah, itu dia salah satunya tadi dengan tampilan list daftar makanan karbohidrat yang ada di dalam tubuh. Kita sudah mengetahui bahwa ternyata konversi ke gula darah dari makanan biasa berasal lebih banyak dari karbohidrat. Berarti kita perlu membatasi karbohidratnya, mungkin itu penyebab utama. Yang kedua adalah sel menolak terhadap insulin, panggilan insulin. Insulin bilang, ayo tolong dong buka dirimu untuk supaya ada gula yang saya bawa untuk bisa masuk ke dalam selmu. Tapi otot bilang, di saya sudah penuh penampungannya. Jadi mau kamu menempel pada reseptor pun, dak saya terbuka pun, di tempat saya penuh, saya nggak bisa menerima gitu gula yang masuk, karena gula di otot saya masih banyak. Berarti itu berhubungan dengan apa? Kurangnya kegiatan olahraga atau kurang aktifnya tubuh dalam bergerak dan menimbulkan pembakaran kalori yang lebih tinggi. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi asal muasal resistensi insulin. You eat too much carbs and at the same time you're not exercising enough gitu ya. Makan terlalu banyak karbo tetapi kurang cukup dalam hal membakar karbohidratnya. Dan masalah diabetes akhirnya bisa kemana-mana. Kepada otak juga bisa, bermasalah sampai ke gigi, sampai ke syaraf, ke jantung, dan terutama mata dan ginjal. Ya, komplikasinya banyak sekali. Bahkan dalam salah satu lecture yang saya pernah hadiri, ya, lecturer atau dosen dari Amerika Serikat mengatakan bahwa sebenarnya kematian dari diabetes adalah kematian yang paling menyakitkan. Karena apa? Komplikasinya banyak. Ya, sampai ke yang kita sudah tahu pastinya adalah luka atau borok di kaki yang tidak bisa sembuh karena sirkulasi darah yang tidak lancar, sehingga akhirnya harus diamputasi perlahan-lahan. Makin lama makin naik ya, karena luka operasi tentunya juga adalah luka baru yang sehingga akhirnya harus terpotong lagi karena akan menimbulkan borok dan tidak bisa sembuh gitu. Dan yang lebih concerning lagi adalah bahwa ternyata diabetes di tahun 2017 ada penelitian yang mengatakan dan bahkan menyimpulkan diabetes sekarang adalah faktor kunci terjadinya peningkatan kasus kanker seluruh dunia gitu. Jadi, dan kita ketahui juga bahwa sel kanker makan dari apa? Mendapatkan makanan dari glukosa, dari gula. Gitu. Sehingga bayangkan kalau ternyata gula di dalam darah kita tinggi, maka sebenarnya sel kanker akan lebih mudah untuk thrive, untuk hidup atau untuk berkembang, maju pesat. Karena makanannya banyak dan rich di dalam darah tersedia untuknya.
Dan maka tidaklah mengherankan kalau ternyata kasus kanker bisa meningkat di antara penderita diabetes. Dan angka penderita diabetes di Indonesia juga diramalkan akan meningkat. Dan harapannya tentu dengan keberadaannya pengetahuan ini dan video seperti ini, edukasi, sehingga akhirnya siapa tahu bisa menyadarkan kita dan mulai pelan-pelan menjauhkan kita. Sehingga prediksi tentang jumlah penderita diabetes Indonesia yang meningkat sampai puluhan juta 5 tahun mendatang, semoga prediksi itu tidak terjadi gitu ya. Ya, terima kasih Fitness Mania telah menyimak video ini sampai akhir. Kita akan lanjut lagi ke part 2 untuk bagaimana menanggulangi resistensi insulin ini dan menjauhkan kita dari diabetes dan akibat-akibatnya. Sampai bertemu. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune dan stay healthy.